Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ya man manaha ahbabahu bil waridatil ilahiyah wa syaraha sudurahum bil fuyudatir rabbaniyah wa mala'a qulubahum bil ulumil ladunniyah wa amaddahum min khazaini fadlihi bil imdadatil kathiratil mustafawiyah faja'ala minhum a'immatal istikhrajil ma'anil khafiyah wal ittila'i ala sirril khususiyah wal kalimatil mardiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillahi khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah yaumil la raiba fihi wa la nihayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para guru, para ajengan, para pangersa, sepuh bini sepuh, para pejabat pemerintah baik sipil ataupun militer, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdhiyin, nahdhiyat, ansarin wal fatayat, wabil khusus masyarakat Cikante, pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Provinsi Banten, para komandan Banser, Ansor, Pagar Nusa, bapak-bapak dan ibu-ibu sedoyo, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua sama-sama bisa ngalap barokah wa tasyaffu'an, ngalap syafaat kepada maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan rahmah, inayah, ma'unah, ijabatud du'a dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan menjadi umatnya Kanjeng Nabi dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayam maulid, ayam maulud, ayam muludan. Kalau kata santri asalnya dari lafad walada, walada yalidu lidatan wa maulidan. Ini bentuk masdar mim.
fahuwa walidun wa dzaka mauludun. Jadi maulud ini bentuk isim maf'ul, artinya orang yang dilahirkan, anak kecil yang dilahirkan. Maulid masdar mim artinya kelahiran. Lid la talid maulidun, maulidun miladun. Maulid isim zaman, isim makan, zaman dilahirkan atau tempat dilahirkan. Jadi maulid ini bisa arti masdar, yaitu adalah kelahiran, bisa berarti isim zaman, zaman dilahirkan. Kalau maulud artinya murang kali nu dilahirkan, maksudnya kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lafad walada asalna tina lafad maulid, maulud asalna tina lafad walada. Kalau walada itu asalnya dari lafad apa? Walada asalnya dari lafad wiladatun. Karena para ulama nahwu sharaf mengatakan seluruh kalimat Arab berasal dari masdarnya. Maka masdar daripada walada itu wiladatun, maka walada asalnya dari lafad wiladatun, artinya kelahiran. Jadi maulud asalnya dari lafad walada, walada asalnya tina lafad wiladatun. Wiladatun iya asalna tina lafad naon, wiladatun iya asalna tina lafad wildatun. Seperti kata Al-Imam Muhammad bin Faris Az-Zahrawi, seorang ulama besar pakar sastra Arab, mengatakan wiladatun asalna tina lafad wildatun. Wildatun te artosna naon? Wildatun te artosna usus yang menghubungkan antara perutnya ibu dengan perutnya anak untuk menyalurkan makanan. Jadi murang kali pada waktu masih ayah di perut ibu, nah di perut indung, nah eta makannya tidak melalui mulut, tapi disalurkan ku Gusti Allah Ta'ala melalui perutnya ibu, disambungkan sareng usus langsung masuk ke perut anaknya. Tak usus yang menghubungkan eta disebutnya usus wildah. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, kata Imam Ibnu Faris mengatakan, maka haqiqatul wiladah, hakikat daripada wiladah, kalau kata santrinya haqiqatul lughawiyah, daripada wiladah itu artinya apa? Zamanul wiladah adalah zaman ketika murang kali hidup ayah di perut ibu, nah masih membutuhkan usus wildah untuk menyalurkan makanan. Ini namanya zamanul wiladah, ketika anak ada di kandungan ibunya. Itu namanya zamanul wiladah. Begitu anak itu sudah lahir, maka usus wildahnya putus, diputus ku Gusti Allah atau nabi diputus ku dokter. Ini yang disebut dengan inqita'ul wiladah, terputusnya zaman wiladah, di mana zaman wiladah itu zaman ketika anak masih membutuhkan usus wildah untuk menyalurkan makanan. Tetapi ketika anak itu lahir, maka usus wildah tidak dibutuhkan deui, tetapi anak bisa langsung menyusui di ibunya, langsung memakai mulutnya, maka usus wildahnya diputus. Ini namanya inqita'ul wiladah. Lah inqita'ul wiladah ini itu hakikatnya seperti itu, cuma adatnya masyarakat Banten, masyarakat Cikande Benten. Justru yang biasa disebut inqita'ul wiladah disebutnya wiladah. Makanya ketika inqita'ul wiladah itu disebutnya haqiqatul lughawiyah, hakikat kebahasaan. Wiladatun itu disebutnya haqiqatul adiyah al-lughawiyah. Ini sudah pengaruh adat budaya. Yang disebut inqita'ul wiladah itu adalah wiladah. Makanya lafadz wiladatun kalau merujuk kepada kamus artinya melahirkan, padahal hakikat daripada wiladah itu bukan melahirkan,
tapi satu zaman anu disebut zamanul wiladah, di mana anak masih dikandung di batang ibuna, di batang indukna, masih membutuhkan usus wildah untuk menyalurkan makanan. Ini disebutnya zamanul wiladah. Tapi biasanya wiladah disebut ke masyarakat Banten melahirkan. Tos ngertos nu penting unggut-unggutan beres. Ini melongo keder. Faham tuh bu? Faham nu penting unggut-unggutan, mantuk kayak gitu. Saudara-saudara sekalian, eta maka saudara-saudara sekalian, maulid itu merujuk kepada wiladah. Makanya ada kata para ulama mengatakan sesungguhnya yang namanya maulid itu kelahiran Rasulullah secara fisik. Maka orang lahir secara fisik disebutnya maulid. Maulid itu kelahiran manusia secara fisik. Sebab apa? Sebab walada melahirkan secara fisik, walidun orang tua fisik, mauludun anak kecil yang dilahirkan juga fisik, wiladatun wildatun usus juga fisik. Jadi semua kata yang berkaitan dengan istiqaqul lafaz, istiqaqul kalimat, yaitu wiladah, wildah, wildatun, mauludun, walidun, semuanya merujuk kepada makna fisik. Maka maulid itu sebetulnya hanya menunjukkan kelahiran Kanjeng Nabi secara fisik. Lah sekarang saudara-saudara kalian, tapi nyatanya di dalam praktek Al-Imam Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji punya maulid yang disebut adalah Al-Maulidul Barzanji. Itu menerangkan, memaparkan tentang maulidnya Kanjeng Nabi, bukan sekedar menjelaskan maulidnya Kanjeng Nabi secara fisik, tetapi menjelaskan seluruh perjalanannya Kanjeng Nabi, bahkan sebelum Kanjeng Nabi dilahirkan secara fisik parantos diterangkan, tapi disebutnya maulid. Perjuangannya yang tidak bersifat, yang non fisik dijelaskan, akhlaknya yang non fisik dijelaskan, keistimewaannya yang non fisik dijelaskan. Akhirnya secara adat kebahasaan, adatnya masyarakat, maulidun sudah mengalami maknan ittisa'iyan, perluasan makna yang aslinya hanya fisik, akhirnya non fisik masuk sadaya. Akhirnya maulid artinya ma yata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah sesuatu yang berkaitan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik fisik ataupun non fisik. Ki melongo ngerti ta melongo keder. Kalau Cikande ini caket dengan Serang, jadi bisa bahasa Indramayu, bisa baca Corbon nggih. Ya wis ngerti beli ngerti, sing penting mantuk beres. Saudara-saudara sekalian, yang penting saudara-saudara sekalian, Kanjeng Nabi dari sini, kelahiran Kanjeng Nabi itu menurut para ulama keistimewaannya bukan sekedar di maulid ketika Kanjeng Nabi lahir. Muka Kanjeng Nabi lahir rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, maka yang diperingati maulidnya. Karena Kanjeng Nabi dikawit zaman kapungkur parantos istimewa, Rasul anu diantos-antos ku makhluk sadayana kangge lahir, maka kelahirannya ditunggu-tunggu, maka yang diperingati ku urang sadayana kelahiranna Kanjeng Nabi. Upami kiai atau wafatna disebut haul, sebab kiai pada waktu sebelum wafat teu aya eta istimewaanna. Keistimewaannya kiai pada waktu kiai masih hidup. Kiai bisa berjuang, kiai buat madrasah, kiai orangnya alim, bisa ngajar, kiai orangnya dermawan, kiai ngurus masyarakat. Nah begitu wafat, orang sadayana sedihlah diperingati wafatna. Zaman kapungkur kiai anjeun tak aya nu cerita kiai teh kieu kieu sedurung sebelum lahir henteu, tapi upami Kanjeng Nabi sudah ada cerita sebelum Kanjeng Nabi dilahirkan parantos ayat, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya orang ahlul kitab, orang Yahudi itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka semua mengenal Kanjeng Nabi seperti halnya mengenal anak-anaknya. Kenapa? Karena kan Gusti Allah parantos ceritakan nyarios, makanya kelahirannya diantos, makanya kelahiran Kanjeng Nabi anu diperingati maulidna. Maka para ulama mengatakan yang namanya kelahiran Kanjeng Nabi bukan secara fisik. Kelahiran Kanjeng Nabi juga akhirnya berupa artinya apa? Bi'atsatur Rasul, kebagian apa, kebangkitannya Kanjeng Nabi.
Rabbana wab'ats fihim rasulan, wahai Allah, wahai Tuhanku, segeralah bangkitkan seorang rasul yang engkau janjikan. Jadi maulid itu bi'tsatur rasul, kebangkitannya rasul. Kalau seumpama kebangkitannya rasul berarti tikawat zaman kapungkur eta parantos ayat silsilah riwayatna. Maka dari itu maulid tidak bisa diartikan hanya sekedar kanjeng Nabi lahir secara fisik tahun 571 Masehi. Saudara-saudara sekalian, Imam Ahmad An-Naqsyabandi, seorang ulama besar mazhab Thariqah Naqsyabandiyah, di dalam kitabnya Jami'ul Usul fil Auliya, ini biasanya di Banten ini thariqatnya Naqsyabandiyah dan Qadiriyah Naqsyabandiyah, termasuk juga thariqah Satoriyah. Kalau di Cirebon Satoriyah, saya thariqahnya Satoriyah. Kenapa? Karena dari mbah saya Mbah Syarif Hidayatullah harus Satoriyah. Qadiriyah Naqsyabandiyah Sarua. Di antara Qadiriyah Naqsyabandiyah, mursyid yang pertama muasisnya saha, yaitu Imam Khatib Sambas dari Sambas Kalimantan. Kita punya murid ayah di Banten namanya Mbah Yai Abdul Karim yang asalnya oke dari Serang. Ini orang Bantennya nggak ada yang kenal sama Mbah Yai Abdul Karim, kenalnya sama Mbah Alwi terus ente. Sama Habib mah kenal terus, tapi sama mbahnya sendiri nggak kenal. Yang namanya Ki Abdul Karim itu guru toreko, ada di Haromen, di tanah haram. Sama itu dengan Mbah Yai Nawawi Banten, itu kehebatannya orang Banten itu melahirkan ulama-ulama besar. Dan detik ini kita sama-sama menyaksikan Banten melahirkan seorang ulama besar yang menggebrak Nusantara, Ki Imaduddin Al-Bantani. Ini kebanggaan bagi orang Banten, dan orang Banten wajib melindunginya, wajib menjaganya, karena beliau adalah di antara ulama Banten yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggantikan perjuangan para ulama zaman dahulu. Tos tepuk baik, naon-naon tepuk baik. Yang bisa na Cikanden cuma tepuk baik. Ngelawan Mbak Ali masieun baik itu tepuk baik bisa na begitu. Di model potongan kayak ngelawan Mbak Ali sieun gitu, tapi umpamanya petuk mah banter pisan tepuk tangannya itu. Saudara-saudara sekalian tuh. Jadi saudara-saudara sekalian, di antaranya gurunya saha, yaitu adalah Syekh Abdul Karim. Eta jadi mursyid toreko, guru toreko tasawuf ada di Haromen terkenal, seperti sama dengan Ki Nawawi Banten. Ki Nawawi Banten itu pernah belajar sama siapa? Sama Syekh Junaid Al-Batawi dari Betawi. Syekh Junaid Al-Batawi itu adalah ulama ahli fikih, ahli tafsir, ahli qiraat. Ayat di Haromen terkenal sama dengan Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Yasin Al-Padani. Itu banyak ulama-ulama jadi yang pinter-pinter, yang alim-alim. Itu ulama Nusantara, bukan Mbak Alwi. Ulama Nusantara lebih alim, lebih barokah, lebih karomah daripada habaib. Saudara-saudara, ieu namina pasun Pasundan teh hebat. Jangan berani-berani nginjek Pasundan dengan kezaliman, busuk di tanah Pasundan kena. Saudara-saudara sekalian, subhanallah, di antara muridnya Syekh Junaid Al-Batawi saha, di antara muridnya Syekh Junaid Al-Batawi adalah Imam Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Di antaranya adalah Imam Muhammad Syekh Muhammad Sulaiman Ar-Rasuli, mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah ada di Sumatera Barat. Pada waktu itu di Sumatera Barat juga ada mursyid Thariqah Satoriyah. Siapa? Imam Burhanuddin As-Sumatrani. Syekh Burhanuddin As-Sumatrani itu adalah satu sekawan gurunya sama, yaitu dengan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan nu aya di Tasikmalaya. Gurunya saha? Eta gurunya adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkil Aceh. Lo Syekh Abdul Rauf As-Singkil teh saha? Syekh Abdul Rauf As-Singkil eta adalah para sedulur
adalah Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, putranya Syekh Ali Al-Fansuri. Syekh Ali Al-Fansuri torekotnya torekot wujudiyah. Syekh Ali Al-Fansuri Syekh Ali Al-Fansuri adalah saudaranya Syekh Hamzah Al-Fansuri, sastrawan Nusantara, pemegang mursyid torekot wujudiyah, yaitu adalah mewarisi gurunya yaitu Imam Syamsuddin As-Sumatrani. Di model-model kayak gitu mual-mual ngertos itu Habib baik orang Banten, padahal ulama-ulama Banten itu luar biasa. Leres entah padahal ulama-ulama Banten itu sahibul karamah wal barokah, betul-betul min jumlatil aulia, betul-betul wali kutub, bukan framingan. Makanya coba lihat zikir wirid warisan daripada torekoh-torekohnya orang, torekoh-torekohnya ulama-ulama Banten tadi, baca kalimatut tauhid, baca yasin, baca apa, itu warisannya sangat luar biasa. Ini yang menjadikan paku Nusantara sehingga kuat, dijajah 350 tahun, eta semuanya hancur, kerajaan Islamnya hancur, tapi Islam sebagai sebuah agama mual bisa dihancurkan. Jangan dirubah. Ini bukan masalah macam-macam, itu nggak boleh robah sembarangan. Saudara-saudara sekalian, nah saudara-saudara sekalian, makanya Syekh Syamsuddin As-Sumatrani itu torekotnya wujudiyah, punya murid di antara saha, yaitu muridnya adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri, yaitu seorang asalnya dari India, menjadi mufti daripada Sultan Iskandar Muda, yaitu Samudra Pasai Aceh. Torekotnya adalah Rifaiyah. Syekh Syamsuddin As-Sumatrani wujudiyah, Syekh Hamzah Al-Fansuri wujudiyah, punya saudara Syekh Ali Al-Fansuri wujudiyah, punya anaknya Syekh Abdul Rauf As-Singkil, itu adalah saudara-saudara sekalian, itu adalah torekot Satoriyah. Antara wujudiyah dengan Satoriyah itu nyambung, kumaha sababna, sebab bapak dan ibu sadaya, nah eta namanya ada Qutbul Aqtab Imam Abu Bakar Asyibli, itu kekancingan daripada torekot Qadiriyah dan Naqsabandiyah, kekancingan daripada torekot Satoriyah asalnya dari Imam Abu Yazid Al-Bustami, yang memunculkan selanjutnya adalah torekot yang disebut dengan Wahdatul Wujud. Ngobrol mungkinin megel-megeli cangkem banin si kandek ku ngerti beli apa Wahdatul Wujud ya. Saudara-saudara sekalian, ini saya mau menunjukkan kepada kalian semua bahwa ulama Banten luar biasa. Ulama Banten ulama besar yang mengukir sejarah, bukan sekedar di Nusantara, sampai di tanah Arab banyak menjadi guru besarnya orang-orang Arab. Kalian tuh orang hebat, kalian jangan mau dijadikan tikus. Kalian tuh orang hebat, kalian tuh singa dan macan, jangan mau dijadikan kucing kalian. Saudara-saudara kalian, subhanallah, luar biasa saudara-saudara sekalian. Syekh Abdul Rauf As-Singkil punya guru namanya Maulana Ibrahim Al-Qurani. Maulana Ibrahim Al-Qurani punya guru Imam Sofiyuddin Al-Qushasi yang punya kitab Simtul Majid. Imam Sofiyuddin Al-Qushasi punya guru Sibghatullah bin Ruhullah Al-Makki. Sibghatullah bin Ruhullah Al-Makki punya murid adalah Imam Muhammad Al-Ghawth. Muhammad Al-Ghawth punya murid yaitu Imam Wajihuddin. Wajihuddin punya guru Imam Wajihuddin. Imam Wajihuddin itu punya guru Syekh Abdullah As-Sabtari yang punya tarekat Sabtariyah, nurunkan kepada Mbah Syarif Hidayatullah dari jalur abahnya. Saudara-saudara sekalian, maka di sini saudara-saudara sekalian, kalau Qadiriyah dan Naqsabandiyah dari Imam Abu Bakar Asyibli menurunkan Naqsabandiyah itu an-naqs wal band. Naqs itu mengukir kepada seluruh makhluk, di depannya di balik penciptaan makhluk itu ada wujudullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana itu onta diciptakan? Wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana bumi ditancapkan, tatangkalan sadayana binatang-binatang. Apa kata Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, termasuk para ulama tafsir, aima waro al-mawjudat wujudullah, di balik penciptaan makhluk Allah itu ada wujudnya Allah. Ini makanya Imam Abu Bakar Asyibli mengatakan, falamma aradil wajdu annaka hadiri syahadtuka mawjudan bikulli makani.
ketika wajudun telah memberitahu aku bahwa engkau selalu hadir di sisiku, maka aku lihat wujudmu ada di mana-mana. Wujudmu ada di mana-mana, bukan zatmu ada di mana-mana. Maka ayat wahdatul wujud tak ayat wahdatul zat. Kadang-kadang orang Banten silap memaknai wahdatul wujud dikiranya wahdatul zat, main musyrik kata musyrik, kaplok sekalian bilang musyrik musyrik ya sesat, sampai ke kunut disesat-sesat, kunut sesat. Cek orang Cikandek, nah yang tidak kunut tidak sesat, yang tidak kunut sesat, enggak, yang kunut sesat, yang enggak kunut sesat, yang kunut sesat. Ini kunut sesat, yang enggak kunut sesat. Kata anak muda bilang kayak gini, ya alhamdulillah saya mah nggak pernah sholat subuh jadi nggak pernah jadi orang sesat, padahal mah ente paling sesat. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, an-naqs wal ban. Makanya ada wahdat wujud. Al-Imam Muhammad At-Tijani di dalam kitabnya Ahlul Haq Al-Arifuna Billah mengatakan, saudara-saudara sekalian, mal farqu baina wahdatil wujud wa wahdatil zat. Apa bedanya wahdatul wujud dengan wahdatul zat? Bedanya wahdatul wujud harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Tanpa wahdatul wujud eta orang beriman tidak sempurna imannya. Sementara wahdatul zat mustahil. Kalau ada orang faham wahdatul zat, musyrik. Jadi yang disebut oleh kalian musyrik itu wahdatul zat, wahdatul wujud enggak. Apalagi fi muqabalatil khususiyah, mesti muwahdah. Contoh seperti ini, kalau khususiyahnya Gus Dur naon, khususiyahnya Gus Dur naon, gitu aja kok. Coba bareng-bareng, gitu aja kok. Kalau khususiyah keistimewaannya Tukul naon, Mas Tukul, kembali ke lab. Sekarang saya begini, kalau saya bicara khususiyahnya Gus Dur, gitu aja kau repot, inget saha, kembali ke lab, inget saha. Nah sekarang saya larang kalian untuk ingat Gus Dur ketika saya menyebutkan khususnya Gus Dur. Saya mau bicara, gitu aja kau repot, jangan ingat Gus Dur. Bisa ente, iya namanya wahdatul wujud. Kalau saya bilang seumpama kembali ke lab, jangan ingat Tukul, bisa ente. Makanya orang Qadiriyah Naksabandiyah upami parantos memahami wahdatul wujud moal poho kagusnya Allah teh moal poho, mustahil poho teh. Sebab apa? Begitu ada khususiyahnya Allah, ada langit, ada bumi, ada gunung yang disebutkan ku Gusti Allah, eta poho upami teu jalma stres berarti jalma lagi tidur. Leres ente? Paham? Oh, jangan dalam-dalam kayak stres ada ayatnya. Saudara-saudara sekalian tak, itu saudara-saudara sekalian. Maka saudara-saudara sekalian, inilah Kanjeng Imam Ahmad An-Naqsyabandi mengatakan bahwa baginda Rasulullah SAW itu adalah sangat istimewa. Kunaon sababna? Sebab Kanjeng Nabi termasuk orang yang diberikan khususiyatun nubuwah. Khususiyatun nubuwah menyebabkan orang jadi nabi. Dari khususiyatun nubuwah turun jauharatun nubuwah, mutiara kenabian. Dari jauharatun nubuwah turun at-ta'alimul ilahiyah, pelajaran-pelajaran langsung dari Allah. Kumargi nabi rasul tidak pernah belajar, pinter sendiri. Nusratu minallah, diturunkan pertolongan dari Allah. Bagaimanapun kondisinya nabi dan rasul pasti mendapatkan pertolongan dari Allah, pasti mendapatkan bantuan dari Allah. Kumargi nabi dan rasul kedah menang, nggak boleh kalah yang namanya nabi dan rasul. Makanya Nabi Adam menghadapi iblis, padahal iblis teh masya Allah makhluk anu pang pinter-pinternya, pang alim-alimna, titelna teh seueur Bapak Jenderal Profesor Doktor Iblis. Makanya iblis teh ngarameh ke Nabi Adam. Apa Adam senior apa junior? Adam teh teu gaduh ilmu. Adam eta jalma bodoh, teu pernah mondok, tarah mondok.
saudara sekalian, tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala melihat kesombongan iblis, maka Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Adam, memberikan ilmu kepada Nabi Adam kullaha, semuanya. Kata Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, ay lahzatan yasiratan, itu belajarnya sebentar tapi ilmunya dapatnya kullaha, semuanya. Sementara iblis belajar ratusan tahun tidak dapat ilmu semuanya. Tsumma aradahum 'alal malaikat. Nabi Adam dengan iblis dipatukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diadakan debat ilmiah. Ternyata iblisnya keok. Iblisnya padahal iblis itu 200 tahun lebih mondok, ratusan tahun mondok di Gusti Allah, dikalahkan oleh Nabi Adam yang mondok hanya sebentar. Ini saudara-saudara sekalian, apa sebabnya? Kata Imam Ahmad An-Naqsyabandi, kumargi, nah apa iblis tidak nyepeng khususiyatun nubuwah, sementara Nabi Adam memegang khususiyatun nubuwah. Itu kehebatannya khususiyatun nubuwah. Tapi orang sada yang ngertos, yang diberikan khususiyatun nubuwah itu adalah bukan sekedar kanjeng Nabi. Orang kalau disebut Nabi berarti mendapatkan khususiyatun nubuwah. Nabi Adam dapat khususiyatun nubuwah, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Dzulkifli, Nabi Hud, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, semua mendapatkan khususiyatun nubuwah. Kalau seumpama saudara-saudara sekalian, kanjeng Nabi disebut sebagai Rasul yang mendapatkan perintah wazifatur risalah, perintah untuk menyampaikan nubuwah kepada masyarakat yang lain, kepada manusia, maka yang mendapatkan perintah wazifatur risalah bukan cuma kanjeng Nabi. Nabi Dawud, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Hud, itu juga semua mendapatkan perintah risalah yang disebut sebagai Rasul. Jadi artinya upami masyarakat Cikande memahami kanjeng Nabi hanya sebatas sebagai seorang Nabi yang memiliki khususiyatun nubuwah, hanya dipahami sebagai kanjeng Nabi sebagai seorang Rasul yang memiliki wazifatul risalah dari Allah, perintah risalah dari Allah, berarti masyarakat Cikande masih belum mengetahui keistimewaannya kanjeng Nabi yang sebenarnya, karena itu adalah keistimewaan yang dimiliki oleh seluruh Nabi dan Rasul selain kanjeng Nabi. Kemudian keistimewaan kanjeng Nabi apa? Kalau seumpama Allah menyebut kanjeng Nabi dengan afdalul makhluqat alal itlaq, yaitu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi, para rasul, nabi makhluk yang paling utama secara mutlak di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan kanjeng Nabi. Naon? Kata Imam Ahmad An-Naqsyabandi nyarios bahwa saja ada satu keistimewaan yang dimiliki oleh kanjeng Nabi dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh nabi dan rasul yang lainnya. Naon? Nyaeta keistimewaan anu disebut khususiyatul Muhammadiyah, keistimewaan sebagai makhluk yang terpuji, makhluk yang terbaik. Ini yang tidak dimiliki oleh para nabi dan para rasul yang lain. Makanya kalau kita baca kitab Barzanji, walamma aradallahu ibraza haqiqatihil muhammadiyah wa idharahu jisma wa ruhan bisuratihi wa ma'na. Imam Ja'far Al-Barzanji ini adalah pakar sastra, mengarang maulid Nabi sangat indah, luar biasa, isinya sangat dalam sekali. Disebut adalah haqiqatihil muhammadiyah. Memang khususiyatul muhammadiyah adalah khususiyah yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain kecuali oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, nusratum minallah, pertolongan dari Allah sejak zaman kapungkur. Pada waktu nabi bari rasul belum diciptakan di bumi, masih berupa nyawa, eta pernah dikumpulkan ku Gusti Allah taala. Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin, ketika para nabi dan para rasul dikumpulkan dalam satu tempat dan waktu, jelas tempat dan waktunya bukan di dunia. Sebab di dunia para nabi dan para rasul tidak pernah berkumpul dalam satu tempat dan waktu. Jadi lamun Gusti Allah ngomong ning Al-Qur'an,
Gusti Allah ngumpulaken para nabi dan para rasul dalam satu tempat dan waktu untuk dibuat sumpah perjanjian. Ini jelas tempat bari waktu duduning dunya orang ning dunya. Lamun tempat waktu duduning dunya orang ning dunya, tempat ning di waktu kapan? Al Imam Sahibut Ta'wil Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari mengatakan bahwasanya tempat waktu disebut zamanul arwah, zaman ketika para nabi para rasul masih berupa roh atau nyawa jauh sebelum kanjeng nabi dilahirkan secara fisik. Ini yang disebut dengan maulid. Mikiri apa sampai terus bisa dipikiri kali dirongokaken baik. Kipasnya dimatiin aja. Biasanya ning buntet ning Cirebon ku bakal kayak teka ku aja ora dikongkon mangan dingin, ora dikongkon ngomong dingin tapi dikongkone mangan dingin. Ning Cikande mah dikongkone ngomong dingin. Rusuh. Wis dikongkon mangan tuh dibaik kipas pisan ya masuk angin beli senyong ya di panitia siapa mungkin beli apa tadi Gus beli apa udah di KNU kudu sabar ora dipai mangan ora apa kiai NU tapi aja maning-maning ngono ya Bu ya Bu ya biar beli apa aja maning-maning kono kiai gering sampean bisa ngaji man. Kita sengaja mangan beli ngomong sing jelas. Lamun melangkah mau kan yang serang nyong ku tuku bae ning pinggir dalan pecel. Oleh keburu-buru ke denang-denang pengajian tekan ning kene beli dipai mangan dikongkon ngomong bae. Tega pisan wong Cikande. Kita sengaja mangan ta ora? Ana jegos tenang ana mangan iya. Memang tes ngaji mangan ora apa-apa tapi jare wong Tegal kabaka bar ngaji mangan ku bajingan bar ngaji mangan bajingan ngono kok kok tuli ngomong Gus Abbas bar ngaji njaluk mangan kiai bajingan endasmu ngupai mangan orang beblesake wae sampai asik. Saudara-saudara sekalian lagi saudara-saudara sekalian mana bidan Rasul dipanggil ku Gusti Allah Ta'ala sadaya begitu dipanggil ning Gusti Allah Ta'ala diulem ku Gusti Allah Ta'ala sadaya naon eta dibuat sebuah perjanjian. Naon perjanjiannya adalah mengatakan lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabi wa la tansurunnah. Kalian akan aku jadikan rasul dan nabi hidup di dunia menjadi wakilku untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Akan aku bekali satu kitab. Nomor 2 adalah hikmah yang dimaksud di dia adalah mu'jizat. Aku hubungkan kepada kalian ketika kalian sudah menerima mukjizat, ketika kalian sudah menerima kitab, ketika kalian sudah hidup di dunia menjadi nabi dan rasul. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Aku pastikan setelah kalian datang akan datang seorang rasul yang memiliki sifat musaddiqun lima ma'akum, membenarkan apa yang ada pada diri kalian, merehabilitasi undang-undang kalian. Allah di zamanul arwah sudah mengumumkan ada seorang rasul yang akan ditutus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, diumumkan di depan para nabi para rasul, dan dengan itu para nabi dan para rasul diambil sumpah perjanjian, disebut zamanul arwah waktu itu. Itu luar biasa, itu nggak ada nabi yang lain. Saudara-saudara sekalian, apa perjanjiannya saudara-saudara sekalian? Sehubungan akan datang rasul itu, saha rasul itu anu disebutkan ku Gusti Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang diumumkan di zamanul arwah bakal dongkap kanjeng Nabi sumpeng, yaitu seorang rasul di akhir zaman. Iya saha rasul nate saha al-imam syahir wa syekhul kabir wal bahru zakhir khatimu awliya'il warithina fil awwali wal akhir muhyil haqqi wad din ala taqrir
Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah At-Tai Al-Hatimi Muhyiddin Ibnu Arabi mengatakan Rasulun musaddiqul lima ma'akum, Rasul yang dijanjikan oleh Allah, diumumkan oleh Allah pada waktu zamanul arwah, zaman ketika para nabi para rasul masih berupa nyawa atau roh, adalah Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lahir di dunia, belum fisiknya dilahirkan, kanjeng Nabi parantos diumumkan ku Gusti Allah Ta'ala di payunan para nabi para rasul sadayana. Eta kadang ngertos anda sebagai umatna. Ini kadang-kadang jika model begini jarang diungkapkan. Saudara-saudara sekalian, apakah cukup untuk cucu apa diumumkan? Itu wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin, diadakan perjanjian, sumpah naon sumpahna ayat 2. Sehubungan kanjeng Nabi Muhammad badai dongkap anjeng sedayana wahai para nabi para rasul kedah sumpah naon hiji sumpahna la tu'minun nabi. Ada yang mengatakan, Gus, kenapa ada nun taukid tsaqilah kok make doma nggak make fathah? Kan biasanya mabdi fathah. Itu biasanya santri rewel kayak gitunya. Ya la tu'minun nata asalna teh la tu'minunanna doma eta kumargi jama'. Tapi umpami la tu'minanna eta mufrad, wala tangsurunna asalnya wala tangsurunanna. Bisa jadi pikirin pada kayak terbaik. Mikirnya apa sampean ku wala tangsurun latung nulis beling itu sebagai kayak terbaik urusannya kiai sih. Mumet tamboten bu, mumet tamboten, mumet taura, puyeng taura. Ada sih ngomong puyeng jekang ora apa-apa wong aku ora dipaimangan bae pada bae puyeng. Supaya pada bae puyeng neya. Ora apa-apa baka wong puyeng iku kringete metu, baka kringete metu syarafe aktif, baka syarafe aktif awake sehat, baka awake sehat insyaallah dawa umure. Wong Cikande dawa umure asale sing awake sehat, awake sehat asale sing syarafe aktif, syarafe aktif asale sing metu kringete asale sing puyeng-puyeng sing mumet-mumet. Mulane wong Cikande kepengen dawa umure gampang apa? Lurus sing puyeng-puyeng neangan nu mumet-mumet insyaallah panjang umurna. Makanya ning Cikande wong sing uripe mumet bae ora duwe duit, ora duwe apa, beli duwe apa-apa, arep bayar sekolahan mumet maning, arep sarapan mangan mumet, dikamplengi ning bojoe mumet bae uripe awet 97 tahun masih seger, masih sehat. Iki arane bi barokatil puyeng wal mumet. Mungkin apa mboten? Oh, coba kalau seumpama orang uripe gampang, bakal wong uripe gampang mesti mati ya gampang. Arab mangan apa baik gampang, awake lemu kena diabetes kencing manis 50 tahun wis lemes dedes dilat maning mati. Arab mangan apa baik gampang, akhirnya wedus dipangan, sapi dipangan, kabeh dipangan, akhirnya apa darah tinggi naik stroke. Begitu stroke 20 tahun misalnya ning kuburan. Sebab uripe kegampangan, pengen mangan gampang, pengen minum gampang, pengen tuku klambi gampang, jam tangan gampang sadaya, motor gampang, mobil gampang, pengen milair artos gampang, sampai tekaning matine ya gampang. Mulane sampean tu aja gelem uripe gampang, bokatan mati gampang. Mulane bakal Gusti Allah gampang akan urip ning sampean, ngati-hati bukan mati gampang. Gampang ta ora? Gampang ta ora? Ora gampang. Mudah-mudahan dawa umure beli gampang puyeng sih. Mungkin apa mboten? Nundutan tacan. Nundutan teu. Tenaun-naun nundutan oge. Tidur aja tenaun-naun. Kemudian nu pipinatos kalijut atuh tidur wae lah tenaun-naun. Wong saya juga dari KNU sudah biasa nggak dikasih makan enggak, ditinggal tidur sering ya teh. Tenaun-naun tidur bae nu karijut tidur bae lah parantos sepamah, kadang-kadang capeknya tidur bae tenaun-naun. Nanti kalau seumpama pengajian sudah rampung selesai, eta socakna masih merem bae, nggak usah dibangunkan, digotong bae ka kuburan sekalian. Mumpung merem bae gitu. Ini ayat solawat nih, salawatnya orang-orang Cirebon.
paling enak iku tekoning pengajian merem melek turu tetep oli balik gawa ilmu ake oli ajaran apa maning jagong bari mangan bungkusan. Yang nggak ngomong dikasih bungkusan, saya ngomong dikasih tisu, kumaha ya panitia. Oke, kita ngerti ki maksudnya kanggo ngelap ECC kita, kurang ajar panitia. Ayo pada ngaji parek bari ulama sahanu seneng ngaji ganjarana menangna sorga sahanu seneng ngaji ganjarane mancing pengen mancing suarga ente pengen te kira-kira potongan anjen teh potongan sorga apa potongan neraka? Potongan sorga yang bener. Masa potongan sorga irungnya pesek-pesek kieu kumaha sorga naon eta? Naon-naon eta teh masalah irung mah gampang Gusti Allah mah. Leres teh. Ayo pada dedonga besok mancing suarga. Yen anak pengajian ayo pada teka aja pada lunga sampai rampung donga. Kalau doa belum rampung jangan bubar bu. Biasanya ibu-ibu nih sohibul bubar. Nih siapa yang bubar saya doakan mudah-mudahan pamagetna kawin deui, mudah-mudahan gitu wae lah. Bu, ibu tahu madun teh? Tahu madu? Ke madu seneng teh? Ini curigaan terus kayak Mbak Alwin kuduan. Kamadu seneng teh? Madu yang manis teh seneng teh? Ya kalau seneng tak bapaknya dicasulut cari madu gitu maksudnya supaya sehat badannya, jangan curiga terus lah. Saudara-saudara sekalian tak? Eta solawat aya deui solawatnya orang Serang naon jalan ning Purwokerto tuku sandal gawean Jepang aja kemek bojo loro bojo siji mangane kurang. Ngeplok ya pakai dewek belah bapak aja gemet bojo loro bojo siji mangane iku ibu-ibu semangat temen ya kaya kawin bari sampean ku tekanan batin ki wong mlakune wis doyong wis pantes di apal wisan rada ngece sampean ku Pak mripate wis kabur wis pantes di apal awake pada garing pengen kawin apal bisa cangkem ora bisa mingkem wis kudu di suwe-suwe rada ngece sampean lupa ngomongnya sampean ku rewel pisan dekat terus pantas dipendem baik. Kata bapaknya apa? Kata bapaknya jadi bini jangan bawel kerjaannya cuma kagak ada duit rewel asal banyak duit nem asal getok pakai ketepil lakinya disuruh ngepel besok masuk ke neraka wel tampang kaya wewe syukur ngakunya lira masukur. Ibu-ibu beli diomongin ngaku dewek syukuran nyonge yang make kerudungnya plengsat jelas ki wewe gombel temenan gitu tak bojo nasaha tah nggak bisa pakai kudung ya Allah jika anda keterlaluan ayo sudah ditarik lagi melengsot mana ayo
model kia dikawin ku anjen ya Allah dibuang baik ke pantai Carita tuh tumbalannya Roro Kidul teh sedeng gitu bu upami ngangge kuding eta lancip nah ditaruh di tengah wong saya aja yang laki-laki ngerti ya ibu yang perempuan plengsot tuh asal saya bilang kudung ibu-ibunya pegang kudung semua nah malah tambah melengsot nanti leres ente ya saudara-saudara sekalian Kanjeng Nabi Muhammad diumumkan oleh Allah di kawit jaman kapungkur eta para nabi para rasul disumpah sehubungan bakal dongkapna Kanjeng Nabi naon sumpahna satu la tu'minun nabi kalian semua harus beriman kepada Muhammad kalian semua harus beriman kepada Rasul itu la tu'minun nabi temiyakini syura kabeh kudu iman kabeh mareng Muhammad disuruh beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya yang dimaksud beriman di sini adalah kanal anbiya wal mursalun yashhaduna ila Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan para rasul sadayanya mengucapkan syahadat ke Kanjeng Nabi ketika hidup. Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Isa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad nanti adalah utusan Allah. Di sini saudara-saudara sekalian, kehebatan Nabi Muhammad adalah para nabi para rasul ketika hidup di dunia menjadi nabi dan rasul diwajibkan pada mereka mengucapkan syahadat untuk Kanjeng Nabi. Ini yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini namanya hakikatul Muhammadiyah. Walatang surunna, kalian harus menolong Nabi Muhammad. Lafaz nalatang surunna, menolong Nabi Muhammad adalah merupakan sumpah dari para nabi para rasul. Seorang ulama besar, saudara-saudara sekalian, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan yang dimaksud walatang surunna berdasarkan hadisnya Kanjeng Nabi yaitu para nabi para rasul ketika bertemu dengan zaman Muhammadin, zamannya Kanjeng Nabi Muhammad pada waktu masih hidup, atau ahdu Muhammadin walaupun Kanjeng Nabi Muhammad parantos ayah sekarang sampai hari kiamat itu ahdu Muhammadin, mereka diwajibkan jadi umatnya Kanjeng Nabi yang siap menolong membantu Kanjeng Nabi. Maka seluruh para nabi dan para rasul ketika hidup di dunia bertemu dengan ahdu Muhammadin atau zamanu Muhammadin, kayak Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Nabi Khidir alaihissalatu wassalam, mereka semua akan menjadi umatnya baginda Rasulullah SAW yang siap menolong Kanjeng Nabi. Walatang suruna adalah sumpah. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, nusratum minallah adalah merupakan salah satu khususiyah, asalnya dari khususiyatun nubuwah, sumpah dari pangeran, sumpah dari Tuhan. Orang yang memperjuangkan Allah tidak akan kalah, pasti akan dimenangkan oleh Rasulullah, oleh Allah. Nabi Adam menghadapi iblisnya kalah. Nabi Daud menghadapi jabarinya kalah, yaitu kaum yang tidak benar, itu adalah kalah. Menghadapi orang-orang Yahudi kalah. Kemudian juga Nabi Ibrahim menghadapi Nabi Namrud kalah. Kemudian Nabi Musa, Nabi Harun, orang yang tidak memiliki apa-apa, orang yang sangat miskin, tapi menghadapi Fir'aunnya kalah. Kunaon sababna? Sebab para nabi para rasul utusan Allah tidak boleh kalah, harus menang. Sebab sumpahnya Allah nusratum minallah. Maka orang sadanya nagadu ansor. Nah, betul ulama itu dipundut tina nusratum minallah yang ada di belikat kanannya baginda Rasul. Tawajjah itu syi'ta fa innaka mansur. Kamu mau di mana saja Muhammad, kamu pasti akan aku menangkan. Makanya Nabi Muhammad menangan, tidak pernah kalah. Nabi Muhammad menang, tidak pernah kalah. Saudara-saudara sekalian, Nabi Muhammad perang Badar, padahal Kanjeng Nabi Muhammad perang Badar paling-paling pasukannya cuma 3.000, sementara pasukan musuhnya sampai 30.000, 10 kali lipat, dan senjatanya tidak lengkap, sementara musuhnya senjatanya lengkap. Kanjeng Nabi kalah apa menang? Kalah apa menang? Kanjeng Nabi kemudian perang Ahzab, dikeroyok sama berbagai suku, berbagai golongan, dikeroyok dengan pasukannya sangat banyak. Kanjeng Nabi pasukannya sedikit, Kanjeng Nabi kalah apa menang? Menang. Kanjeng Nabi perang Hunain, menang. Kanjeng Nabi perang Badar, menang. Kanjeng Nabi perang Khaybar melawan pasukan Romawi, tetap menang.
Makanya Allah mengatakan walaqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma hunain idza a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaitum mudbirin. Muhammad, yang memenangkan kamu itu bukan umat kamu, tapi aku yang memenangkan kamu. Buktinya ini di perang Hunain, umat kamu banyak sementara musuhnya sedikit, tapi kocar kacir tunggang langgang gak karu-karuan. Untung aku balik, aku berikan untuk kamu kemenangan, untuk membuktikan kepada kamu bahwa kemenanganmu itu dari saya, bukan dari umatmu. Jangankan umatmu ikut Muhammad, kamu maju sendiri umat, lawan Muhammad sendiri musuhnya, maka akan saya menangkan Muhammad walaupun tidak ada yang ikut, karena kamu Rasul saya, tidak boleh kalah, harus menang. Maka perjuangan di dalam masalah mensucikan nasabnya baginda Rasul, menawan daripada oknum-oknum Baal yang tidak benar, saya pastikan pasti menang. Ini nggak bisa kalah, karena ini adalah perjuangannya Kanjeng Nabi. Allah Nabi Muhammad. Leras sentat. Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Maka ini para sahabat dan sekalian, yang namanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kalintang hebatnya, kalintang istimewanya. Maka sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad tidak sama dengan yang lain. Nabi Muhammad disebutnya adalah Nabi Muhammad itu disebutnya adalah khairul anbiya wa sayyidul anbiya wal mursalin. Maka umatnya disebutnya khairu ummah, sebaik-baik umat. Allah memberikan kitabnya Al-Quran adalah afdalul kutub, paling utamanya kutub. Kitab Allah paling utama itu Al-Quran, diturunkan yaitu oleh malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril adalah khuliqa min nur, diciptakan dari cahaya, termasuk afdalul malaikat yang paling utama. Saudara-saudara sekalian, ini silsilatul zahabiyah dari Allah, malaikat Jibril, Al-Quran, Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in, diturunkan kepada para ulama, para kiai ayat di Nusantara, khususnya di Tatar, Pasundan dan Banten. Ini nyaris luput daripada pandangan Belanda dan pandangan Portugis, pandangan orang Amerika dan Yahudi. Dikiranya Indonesia tidak memiliki kekuatan, ternyata kekuatannya sangat dahsyat. Belanda, Portugis menjajah 350 tahun, mereka hancur, tapi Islam di Indonesia mual biasa dihancurkan. Laras sendat. Subhanallah. Saudara-saudara sekalian, mual biasa dihancurkan. Makanya saudara-saudara sekalian, jangan dibodohi oleh orang-orang yang bodoh. Kalian tuh bangsa besar, jangan mau menjadi jongos. Orang Pasundan itu bangsa besar, Tatar Sundan, Pasundan itu luar biasa. Saudara-saudara, peradabannya sama dengan Majapahit, sama dengan Sriwijaya, itu sangat luar biasa. Indonesia memiliki ulama-ulama kiai-kiai, satu peradaban yang sangat luar biasa. Peradaban keislaman Indonesia telah peradaban keislaman Pasundan, telah peradaban keislaman Banten jauh lebih hebat daripada peradaban keislaman nu aya di Hadramaut dan Yaman. Saudara, buka sejarah. Belanda buka sejarah, Spanyol dikuasai Islam 800 tahun. 800 tahun memiliki satu peradaban yang sangat luar biasa, menelurkan jutaan para ulama yang pakar ilmu matematika, pakar ilmu hukum, pakar ilmu ekonomi dan sosial politik, dan pakar ilmu sosiologi dan astronomi dan yang lainnya, termasuk kedokteran, termasuk pakar ilmu fikih, tafsir dan yang lainnya, termasuk Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi yang disebut dengan Imam Qurtubi. Itu lahir pada waktu peradaban akhir daripada peradaban Spanyol Islam. Termasuk juga Al-Imam Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani, yaitu yang disebut dengan Imam Ibnu Malik yang memiliki Alfiyah Ibni Malik. Itu adalah lahir di peradaban Spanyol Andalusia. Spanyol menguasai Islam 800 tahun, menelurkan jutaan para ulama, tapi ada satu janggal, naon kejanggalanna, eta peradaban 800 tahun dihancurkan oleh Tartar cuma 2 tahun, hancur sedaya. Nepi ayeuna Islamna tidak bisa bangkit di Spanyol. Naon sababna? Dipelajari ku orang tuana anjeun sama para ulama, para kiai Pasundan yang ada di Tatar Sunda, dipelajari ieu teh
bukan sembarangan Indonesia ini. Jangan menganggap Indonesia sembarangan, karena anjen, karena siapa tidak mesti lebih pintar daripada orang Sunda. Naon malotot teh asal ngomong Mbak Awit malotot besok satet ngupai mangan beli melototnya baik. Faham 800 tahun eta Islam Spanyol menguasai Islam 800 tahun dihancurkan oleh Tartar 2 tahun, hancur. Sekarang Spanyol tidak kenal Islam, puing-puing Islamnya tidak ada, digantikan dengan kerajaan Mughal India. India menguasai Islam, Islam menguasai India 600 tahun. 600 tahun dikuasai itu India, saudara-saudara sekalian. Memiliki satu perpindahan daripada peradaban yang tadinya di Baghdad dan di Mesir pindah ke India mulai daripada tahun 1200. Saudara-saudara sekalian, peradaban ilmu hadis lebih ayeuna hadis di India sangat luar biasa. Muhadisna seueur, pakar-pakar ilmu hadis seueur di India teh. Tapi sampean harus tahu, dari mulai Banu Abbasiyah akhir sampai kerajaan Mughal India yang punya Taj Mahal India menguasai Islam, Islam menguasai India 600 tahun. Tapi ayat kejanggalan naon dihancurkan ku Inggris cukup 1 tahun hancur sadaya. Sekarang India tidak ada Islamnya, Islamnya hanya sedikit, tidak bangkit deh. Naon sebabnya naon nih? Orang tuana anjen mempelajari. Makanya jangan sembarangan anjir nyalah-nyalah, salah orang tua dasmu. Leres itu. Subhanallah, jangan itu diremehkan saudara-saudara kalian. Dipelajari kunaon sababnya. Ternyata mereka hanya menguasai Islam dalam tataran politik teritorial. Ada kekuasaan politik sehingga kekuasaan politiknya dihancurkan, Islamnya hancur. Sementara Islam belum masuk ke dalam roh daripada masyarakat, yaitu budaya dan adatnya candi Islam kan. Maka para ulama sadaya kumpul, ulama Jawa, ulama Sunda, ulama Sumatera, Kalimantan, ulama Nusantara sadaya kumpul sadaya. Begitu kumpul saudara-saudara, bagaimana nih? Oh, berarti kita harus mengislamkan adat budaya dalam rangka mematok dan mempaku Islam yang kira-kira kuat. Kira-kira Islam tidak mudah dihancurkan seperti Spanyol dan India. Kumaha caranya? Akhirnya islamisasi adat budaya Indonesia, Nusantara, dari Sabang sampai Merauke diislamkan sadaya. Makanya adat budaya anjen parantos Islam yang mencoba untuk memecah belah, yang mencoba untuk menjauhkan adat budaya kalian dengan Islam adalah satu Wahabiyah, nomor 2 Ba'al Habaib. Ini kadang-kadang tidak mau memakai adat budaya Sunda, adat budaya Jawa. Ini salah. Karena apa? Awal daripada kehancuran Islam di Spanyol, karena Islam tidak masuk di adat budaya. Dan pengislaman adat budaya adalah keunggulan daripada Islam yang ada di Nusantara yang sudah ditanamkan sejak dulu, yaitu pada leluhur orang sadaya. Nah, akhirnya belangkonnya diislamkan, ikatnya diislamkan, nanti trisulaknya ditafsirkan beda. Akhirnya kemudian saudara-saudara sekalian, kemudian janurnya kelarasnya diganti artinya janur, namanya digentos janur. Kunaon janur teh janurun, jaa teka wis teka apa nurun cahaya. Nur iku sapa? Cahaya. Cahaya sapa? Gusti Allah. Kunaon sababna? Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit bari bumi. Nur itu saha? Nur itu Al-Qur'an. Kunaon sababna? Kanjeng Nabi nyarios, inna hadzal qur'ana hablullahil matin wan nurul mubin. Al-Qur'an ini adalah talinya Gusti Allah, kabelnya Gusti Allah yang mengandung cahaya. Nur itu saha? Nur adalah Kanjeng Nabi. Kunaon sababnya? Laqad ja'akum nurun. Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang sudah mengatakan anta nurun fauqa nuri, kok adalah cahaya di atas cahaya. Nur eta saha? Nur eta adalah para ulama, para kiai, di mana Kanjeng Nabi Muhammad nyarios bahwasanya ulama misbahu hadil ummah. Ulama adalah lentera daripada umat ini, lentera dari umat ini yang mengandung cahaya. Bah, cahayanya dari mana? Dari sanad silsilah yang nyambung sampai Gusti Allah, sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang disebut dengan silsilatul zahabiyah, yang disebut dengan sanad, yang disebut ku Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpegang teguh kalian kepada hablullah, kabel nak Gusti Allah,
hablullah sanes tali kabel tenaon kabel eta mengandung setrum kalau tali tak aya setrumna. Berpegang teguh kepada Allah, tali Allah yang mengandung setrum dikawi tali saka Gusti Allah Ta'ala nyambung ke malaikat Jibril, nyambung ke Al-Quran, nyambung ke Kanjeng Nabi, ke para ulama, para kiai. Sanad torekot yang ada di Banten sadayana sanadnya mutasil nyambung ke Gusti Allah, ke Kanjeng Nabi, sanadnya nyambung ayah sanadnya nepi ke Mbah Dimyati, Mbah Syar'i, nganti tekan dan Mbah Buya Muhtadi sampai ke kiai-kiai yang ada di Pasundan sadayana eta sanadnya nyambung. Ini saling sambung menyambung, eta sambungan eta ayah kabelna yang mengandung setrum eta peradaban orang sadayana. Nah totul ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak mengandung setrum. Maka saya sering mengatakan jangan macem-macem sama Indonesia, macem-macem Indonesia jungkel ke setrum anda sadaya busuk di Indonesia. Makanya benar kata Mbah Wahab, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah duli. Laras ente tong macam-macam dupi we Pasundan ieu, macam-macam membuat khianat, membuat penyelewengan data, membuat penyelewengan pemalsuan nasab, membuat menyelewengkan ajaran umat Islam. Anda akan busuk di tanah Sunda. Laras ente saudara-saudara sekalian, maka ini saudara-saudara sekalian, makanya kalau seumpama saya dengan Ki Imaduddin Al-Bantani membahas tentang nasabnya Bang Alwi dan Habaib, ini jangan diasumsikan bahwa Ki Imad dengan saya benci ke Habib. Ente paham? Orang-orang seni lah kenapa? Kenapa? Ini perlu ada yang diluruskan supaya anjen sedayana ngertos siapa Habib yang sebenarnya. Jangan ngelamun. Paham? Paham tuh? Mau ngelamun apa mau bil ilmi? Mau dengan ilmu apa mau ngelamun? Mau ilmu apa ngelamun? Mau melamun apa mau ilmu? Agama Islam itu agama ilmu. Ilmu itu sifatnya Allah, wujud dan baqa mukhalafatul hawadithi khiyamuhu binafsihi wahdaniyat iradat. Ilmu berarti ilmu itu sifatnya Gusti. Anda mau mengatakan apa? Anda mau menantang ilmu, sesungguhnya Anda menantang Allah. Anda menentang ilmu, sesungguhnya Anda menentang Allah. Mau menang Anda. Ulah gitu Banten upami ayat ilmu na Gusti Allah disambut. Jangan sampai termasuk innalladzina yukadzibuna bi ayatillahi wa yastakbiruna anha, orang-orang yang mengingkari terhadap ayat Allah. Ilmu Allah tidak berikan, dikasih tahu nih yang namanya Ba'awi sebenarnya seperti ini, tapi kalian yang menolak, sombong, angkang-angkang. Enggak bagus itu, bukan itu ceritanya pada zaman Kapungkur. Ayat itu enggak bagus itu, golongannya kayak golongan orang musyrik, orang Yahudi itu gitu. Bukan karena benci, ingin mendudukan Ba'alwi teh saha kunaon sebabna? Sebab masyarakat Banten teh eta sejak apa sudah puluhan tahun, bahkan sudah ratusan tahun memahami kalau Habaib eta cucuna Kanjeng Nabi. Sementara di dalam hati oke bertanya, apa bener ini cucunya Rasulullah? Masa cucunya Rasulullah kawin dengan perempuan kok kawinnya cuma 2 hari ditinggal pergi? Ada yang kayak gitu ya, banyak, bukan 1-2 orang, korbannya banyak sekali. Orang-orang kita perempuannya dilecehkan. Ada yang nangis-nangis depan saya, orang tuanya nangis depan saya nggak bisa berkata apa-apa. Kenapa sih? Ya karena udah terjadi, gimana? Terus ente akhirnya tanya Karos, Gus, apakah betul itu cucunya Rasulullah? Saya bilang bukan. Jadi jangan bawa Rasulullah orang suci, nggak mungkin punya cucu semacam itu. Ini bisa-bisa kalau seperti itu nama baiknya Rasulullah akhirnya jelek. Akhirnya kata orang Kristen mengatakan, Pak Habaib etak tingkah lakunya nggak bener, sama perempuan nggak bener, sama uang nggak bener, sama ini tingkah lakunya nggak bener. Nah nurun sama seperti mbahnya Muhammad, jelek namanya Rasulullah karena itu.
Masya Allah. Makanya kita punya kewajiban orang Banten untuk mensucikan nama baik Rasulullah. Setuju enggak? Setuju enggak? Untuk mensucikan nasabnya Rasulullah. Setuju enggak? Bahwasanya dengan 3 konteks keilmuan, habaib eta tidak bisa disebut cucunya Rasulullah. Satu, ada keilmuan nasab yang sudah dibangun oleh para ulama, termasuk Ki Imaduddin Al-Bantani, seorang ulama tahun abad ini yang paling dikenal, yang berasal dari Banten. Anda siap melindungi apa enggak? Kalau kalian orang Banten tidak mampu melindungi, biarkan orang Cirebon yang melindungi. Subhanallah, Ki Imaduddin keberagamannya sangat luar biasa. Pada waktu saya bertanya, Kiai Imad akhirnya diminta untuk datang ke Buntet. Datang ke Buntet, Kiai sampean bilang begini, mana buktinya? Beliau menyodorkan beberapa kitab. Saya minta kitabnya sama Gus Jazuli. Gus, mana kitabnya? Ternyata ada 19 judul kitab. Seterusnya kemudian ada lagi 8 judul kitab, akhirnya 23 judul kitab. Ternyata saya menyimpulkan benar Ki Imaduddin, dan ini ilmu dari Allah dan harus dilindungi beliau. Makanya saya membentuk perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, dalam rangka melindungi seorang mujadid dari Banten. Jangan sampai Cirebon sudah melindungi Anda, jadi orang Banten malah mengusirnya. Imam Al-Qushairi pernah diusir, masyarakatnya akhirnya menyesal karena ternyata Imam Qushairi seorang ulama besar, di kampungnya difitnah, dicaci maki, tapi dibesarkan oleh Allah di daerah lain. Jangan sampai terjadi seperti itu, saudara. Bisa orang usah dipikir kali di rongan baik, mikiri apa? Mikiri Islam Gus kaya temen, mikiri Islam patungan mulut dan ora gelem sampean. Model mengkenen pengenin jaluk berkat baik iki, mon patungan beli gelem gitu. Ya karuan wong medit-medit panitia bewedip belum upahi mangan dapat. Iki meja disingkirakan baik keterlangka apa-apa disingkirakan baik. Meja net tisu bae mengonon gua apa. Saudara-saudara, leres enggak? Leres enggak? Kalian orang Banten siap melindungi Kiai Imad? Siap melindungi Kiai Imad? Siap mengawal ulama Banten? Jangan mudah dipecundangi kalian. Kalian orang besar, kalian keturunan besar, kalian itu bangsa besar. Mereka itu bangsa kecil, saudara-saudara kalian. Jangan percaya kalau mereka dianggap orang besar. Tak ayah sejarah. Nah, yang ayah sejarah di Pasundan, Jawa, Indonesia, Nusantara, sadaya eta besar-besar eta. Saudara-saudara sekalian, buktinya saudara-saudara sekalian, Indonesia itu saudara, begitu adat budayanya 400 diislamkan. Itu subhanallah, masya Allah, pakaiannya diislamkan, sadayanya diislamkan. Begitu sudah masuk Islam sadaya, jadi paku di bumi Indonesia. Islamnya kuat. Indonesia dijajah oleh Belanda, Inggris dijajah oleh Belanda, Portugis, Jepang. Terakhir Inggris dan sekutu mau masuk, bukan 2 tahun seperti Spanyol, bukan setahun seperti di India, 350 tahun. Belandanya mundur, Portugis yang hancur, Jepang yang hancur, sekutunya tidak mampu menghadapi. Islam di Indonesia tetap tegak berdiri. Ini kehebatan ulama Nusantara, ini kehebatan pangersa Pasundan dari Banten. Iya kehebatan iya. Habib tak aya naon-naonna. Leres ente. Makanya jangan sampai merasa besar. Anda belum tahu siapa itu ulama Pasundan. Anda belum tahu bagaimana sanadnya. Anda belum tahu bagaimana Qur'annya. Ketika baca Quran, setiap lafaz setiap makhorijul hurufnya disesuaikan dengan cara-caranya para ulama. Ada qiraat hafaz, ada qiraat waras, ada tariqahnya tariqah syu'bi, ada tariqahnya tariqah syatibi, ada tariqahnya tariqah ini. Ulama Sunda, Banten jangan dianggap remeh. Ini ulama jempol. Anda macam-macam busuk di Banten akan busuk Anda. Saudara-saudara sekalian,
Maka saudara-saudara sekalian, kajian-kajian yang menyebabkan bahwasanya batalnya daripada nasabnya Ba'alwi bukan sekedar ke Imaduddin. Sebelumnya sudah ada kitab Ibtalun Nasab li Ali Ba'alwi Syarif Audah, membatalkan nasabnya Ba'alwi, termasuk juga Naqabatul Ashraf yang ada di Irak, termasuk yang ada di Jordan. Bahkan Syarif Aunur Rafiq pada waktu abad ke-13 melarang klan Ba'alwi Habaib menyandang Syarif dan Sayyid. Kalau mereka menyandang Syarif dan Sayyid, ditangkap oleh Syarif Aunur Rafiq, dimasukkan penjara, bahkan dicambuk. Kunaon sababna? Sebab nasabnya cangkokan, mungqati'un batilun ghairu sahihin. Sudah mungqati, termetus terputus, batal, tidak benar nasab. Masya Allah, leres ente? Leres? Masya Allah saudara sekalian. Nomor 2, kajian filologi. Profesor Dr. Menachim Ali membaca manuskrip dari kawit zamannya Nabi Adam sampai kawit zamannya Nabi Ibrahim, yang bahasa Ibrani, yang bahasa Suryani dipelajari sadaya. Eta manuskrip-manuskripnya secara filologis kesimpulannya naon? Cek para pakar daripada filologi mengatakan Ba'alwi tidak bisa disebut cucunya Rasulullah, mual mungkin, mustahil. Kemudian gimana kalau udah begitu? Marah kasaha anjen nanti, marah kasaha, marah ke Gusabas, ke Kiimat, marah naon? Leres ente? Saudara-saudara sekalian tak. Kemudian saudara-saudara sekalian, nomor selanjutnya teh secara kajian laboratorium, uji laboratorium, tes DNA teh sarua kene sareng tes darah. Anjen dites darahnya naon, masuk di laboratorium, akhirnya keluar anjen darahnya O, darahnya A, darahnya AB. Kalau anjen tidak mau percaya DNA, jangan percaya sama golongan darah Anda. Kalau anjen menguji darah Anda O atau A atau B, itu paling-paling 2 jam sudah dapat. Tapi kalau kalian mau tes DNA, tidak cukup 20 hari sampai 40 hari baru dapat hasilnya. Dan itu sangat presisi sekali. Kalian itu mbahnya ada di mana-mana, di mananya, di sini itu presisi sekali, sangat luar biasa. Tes DNA itu ilmu dari Allah, itu adalah hikmah dari Allah untuk memberikan pelajaran kepada umat manusia. Karena Allah sayang kepada orang Banten, karena Allah sayang kepada orang Pasundan, supaya Allah membuka saha sebenarnya Ba'alwi teh, habaib teh saha ta Pasundan kieu habaib teh, cek Gusti Allah. Tong sombong anjeun teh, nyombong ka Gusti Allah teh hancur anjeun. Masya Allah saudara sekalian, diambil dari badannya Ba'alwi. Wa fi anfusikum afala ta'qilun, bahwa ayatnya Allah Subhanahu wa taala ada pada diri kalian sendiri. Kalau kalian mau menggunakan logikanya, begitu saudara-saudara kalian, diambil dari badannya Ba'alwi sendiri. Ada sekitar 200 orang Ba'alwi dari berbagai macam marga Al-Habsyi, marga Al-Atas, marga As-Saqqaf, marga bin Yahya, dan marga bin Sumed, marga Al-Kaf, marga bin Syah Abu Bakar Al-Muhdar. Semua itu sudah dites DNA, ternyata semuanya itu adalah genetikanya Yahudi Askenazi. Ini saya harus bicara, sengit beli sengit, seneng ora seneng nyong kudu ngomong. Sampai narap sengit nyong ora apa-apa, sing penting ilmu Gusti Allah diterima. Leres ente? Dudu masalah seneng beli ente seneng sama Habib, genetikanya tetap Yahudi, ente enggak seneng sama Habib, genetikanya tetap Yahudi. Loh kalau begitu berarti Gusabas itu apa benci sama Habib? Siapa yang benci? Itu mengatakan Yahudi. Kalau saya mengatakan Yahudi kepada Habib, genetikanya Yahudi, itu saya bicara ilmu dan data apa adanya, bukan benci. Ini pikirannya jangan butak ente. Ya kadang-kadang dijak ngomongnya angel pisan, pinter ora. Masya Allah, anjan parantos ayah di Mekah. Ada orang Banten saya pernah ketemu, masih saudara dengan saya di Banten, di Saudi, sudah lama 10 tahun lebih. Oh,
kok sampai bahasa Sunda? Iya saya dari Banten Kang. Oh iya, ibunya dari mana? Kalau ibu dari Cirebon tapi bapaknya itu dari Pandeglang. Oh berarti sampean itu Sunda, genetikanya Sunda. Saya tanya, apa berarti saya benci kepada dia? Apa berarti saya ngecek kepada dia, menghina dia? Tidak. Ada orang Brebes, orang Tegal di Jakarta 20 tahun. Sampai dari mana? Kalau ibu bapak saya asalnya dari Talang, Tegal. Kalau seumpama bapak saya asalnya dari Talang, kalau ibu saya asalnya dari Ketanggungan. Oh berarti sampai itu campuran Tegal dengan Brebes. Iya, berarti sampai genetikanya Jawa. Oh iya, saya genetikanya Jawa. Beres. Ini masalahnya Bang Alwi nggak ngaku-ngaku, repot. Malah ngomong, orang yang ngomongnya benci, fitnah, mengadu domba. Dasmu. Ngadu domba apa? Leres ente? Masya Allah, pikirannya yang terbuka. Wahai muhibbin, saudara-saudara sekalian, subhanallah, saya tidak melarang anda itu mencintai Habib, itu hak anda. Tetapi saya bicara kepada anjing supaya anjingnya tahu siapa mereka, bukan untuk benci, supaya jangan salah paham, jangan salah nilai. Leres ente? Masya Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, apa sih kekurangannya Yahudi? Apa kesalahan Yahudi? Yang menciptakan genetika itu Allah, saudara. Yang menciptakan genetika Jawa Allah, yang menciptakan genetika Sunda Gusti, yang menciptakan genetika Arab Gusti, yang menciptakan genetika Eropa Gusti, yang menciptakan genetika Yahudi Gusti. Salahnya naon? Sahanu salah, ta'ayanu salah. Naon eta kersakna Gusti Allah. Leres ente? Nggak ada orang yang bisa memaksa Allah. Ya Allah, saya berikan genetika saya, Allah, jangan genetika Banten ya Allah, pengennya Eropa aja biar hidungnya mancung-mancung. Ada yang bisa maksa kayak gitu? Ya, begitu genetika jadi Sunda ya Sunda, jadi Betawi Betawi, jadi Melayu Melayu, jadi Jawa Jawa, dari Arab Arab, Yahudi Yahudi. Eta dari Allah. Itu yang dipahami kepada Ba'alwi, harus dipahami orang Ba'alwi. Genetika itu dari Allah. Dan Islam itu tidak pernah mengenal genetika, tidak pernah menilai genetika. Ada genetikanya Arab, Jawa, Sunda, Betawi, Melayu, Yahudi, tidak jadi masalah. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa eta nu paling mulia. Jadi anda jangan mengunggulkan dirinya sebagai orang Arab, anda sebagai orang India, anda sebagai orang Sunda, anda sebagai orang Jawa, anda sebagai Yahudi, mengunggulkan dirinya. Tidak boleh. Kata Allah, agama Islam yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Itu agama kita, tidak mengenal suku. Harus bicara apa lagi sayanya? Udah habis semua nih kata-kata. Betangnya bisa kencot mungkin, beli ngerti-ngerti pegel pisan. Mungkin apa moten? Mungkin apa moten? Itu saudara-saudara sekalian. Ini saudara-saudara sekalian. Jadi saudara-saudara sekalian, ulama Yahudi itu di Islam banyak, tidak pernah dipermasalahkan. Al-Imam Ibnu Jurayj, seorang ulama besar, pakar teologi, pakar sejarah Islam, genetikanya Yahudi. Al-Imam Ka'bul Akhbar, Al-Imam Wahab bin Munabbih, itu adalah genetikanya Yahudi. Termasuk Al-Imam, seorang ulama besar yang dibanggakan oleh seluruh ulama tafsir dan para pakar sejarah semacam Imam Ibnu Jarir At-Tabari, semacam Imam Ibnu Katsir, dan para ulama-ulama tafsir yang lain. Al-Imam Abdullah bin Abdissalam, seorang ulama besar, wali Allah, kekasih Allah, genetikanya Yahudi. Salahnya Yahudi kemana? Jadi ente, kalau ente itu Yahudi, jangan merasa terhina. Yang nggak bagus itu tidak mengakui genetika, itu nggak bagus. Mentang-mentang sudah dihidup di Mekah 20 tahun, anjing dari mana? Ya kalau bapak saya dari Pandeglang Gus. Iya. Ibu dari Serang. Berarti sampai yang sudah? Ya bukan Gus, saya sudah Saudi, udah Arab, saya Mekah. Kenapa? Ya bukan sudah, saya udah lahirnya di sini, 20 tahun di sini Gus. Ya enggak, tapi kan bapak ibunya kan Pandeglang dengan Serang, berarti darahnya Sunda. Ya enggak bisa Gus, saya darahnya darah Arab. Endasmu. Ini orang begini bagus apa enggak? Mengingkari genetika bagus apa tidak? Tidak bagus. Akui saja kalau itu memang ilmiah. Susahnya apa? Toh yang namanya orang akibat mengakui, akibat mengklaim dirinya cucunya Rasulullah, akhirnya akidahnya rusak akidah orang, syariatnya rusak syariat orang, akhlak yang rusak akhlaknya orang.
akibat ngaku cucunya Rasulullah. Bayangkan, Masya Allah, akidahnya kumaha tidak rusak. Ada seorang oknum Habib yang mengatakan bahwa mbah saya itu bisa mengatur malaikat mungkar nakir. Bahkan mbah saya itu kalau seandainya Allah mau memasukkan sorga hambanya kepada sorga dalam sorga, maka Allah mesti izin dulu, yaitu kepada Fakih Mugaddam, mbahnya mereka semua. Artinya ada otoritas memasukkan hamba ke dalam sorga di atas otoritas Allah. Ada orang yang lebih berkuasa dari Allah. Itu adalah sesat akidah model kia, jangan diikuti Banten. Orang Banten nih kadang-kadang model gitu diikuti. Mau apa anjing teh? Hidup tuh sebentar, sebenarnya kalau mati bakal tanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Leres ente sesat deh. Mbah saya itu adalah bisa mi'raj semalam 70 kali, setiap malam 70 kali. Di dalam Siratul Nabawiyah disebutkan Kanjeng Nabi Muhammad afdhalul anbiya'i wal mursalin wa afdhalul makhluqat 'alal itlaq. Disebutkan Kanjeng Nabi selama hidupnya mi'raj cuma 1 kali. Makanya para ulama mengatakan kalau ada orang yang mengaku dirinya mi'raj berarti hukumnya kafir. Apa sebab? Sebab tidak mungkin mi'raj setelah Rasulullah tidak ada yang bisa mi'raj. Rasulullah mi'rajnya cuma sekali. Ini katanya ada mbahnya Habib mi'raj sehari 70 kali. Berarti ada menanamkan doktrin menyesatkan masyarakat Banten di bawah alam sadar Anda bahwa ada orang yang lebih hebat daripada Rasulullah, dan ini sudah penyelewengan akidah yang tidak benar. Ora bener ke anak maning selama dicontohkan akeh pegel ngomongnya. Weh, sampean gantian bae sing ngomong. Nyongnya mangan dingin sedelat. Dipai kembangnya kembang palsu. Aduh wis cikandeng maki tuai watekna. Ini kembang walaupun 100 tahun itu keistimewaannya mual-mual layu itu tuh, layu-layu kieu baik. Kembang plastik. Bapak tani bisa ada leres deh. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya mbah saya bisa ngatur malaikat, bisa ngatur malaikat Jibril, malaikat Israel, malaikat diatur ku Habib. Ini oknum Habib ngomong apa itu? Oknum Habib ngomong kemplu itu. Leres sudah. Model kayak situ tuh, model seperti itu akidahnya benar apa tidak? Benar apa tidak? Sesat apa sesat? Banten harus tegas sesat. Iya. Masya Allah, subhanallah. Saudara-saudara sekalian, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari meriwayatkan satu hadis, kata Kanjeng Nabi, nanti di akhirat malaikat Malik penjaga neraka lapor sama saya, ya Rasulullah masih ada umatmu ada di neraka. Rasulullah langsung menangis, ya bagaimana Malik? Lagi apa? Lagi disiksa ya Rasulullah. Masya Allah Malik, tolong keluarkan umat saya, tolong keluarkan, tolong keluarkan. Apa kata malaikat Malik? Kata malaikat Malik, ya Rasulullah kalau itu perintahnya sampean saja saya tidak bisa melaksanakan, karena kami adalah malaikat yaf'aluna ma yu'marun, melakukan sesuatu apabila diperintahkan oleh Allah, kecuali kalau Allah merintahkan saya baru mau. Rasulullah langsung jungkung di payunan Allah, nangis di payunan Allah. Akhirnya Allah keluar titahnya, ya Malik keluarkan itu umatnya Muhammad. Begitu turun perintah dari Allah baru malaikat Malik bergerak mengeluarkan umatnya Kanjeng Nabi dari neraka. Itu artinya apa? Kanjeng Nabi ngatur malaikat Malik biasa, nggak bisa ngatur malaikat Malik. Ini keadaannya ada Habib bisa ngatur malaikat, berarti secara tidak langsung menanamkan doktrin ajaran sesat di bawah alam sadarnya masyarakat Pasundan bahwa ada seseorang yang langkung hebat tibatan Kanjeng Nabi, dan ini sudah menyesatkan masyarakat dan harus tegas kita. Sesat itu. Leres sudah. Syariatnya bisa sesat, contohnya naon, contohnya kieu, kalau ada Habib nggak sholat, ada Habib berzina, ada Habib tidak puasa, udah biarkan saja, sebab yang Habib itu pasti masuk surga. Iya agama nasaha abdi badinaros kesiate,
agama nasaha aya jalma tidak pernah sholat, aya jalma tidak pernah puasa, aya jalma berzina, aya jalma mencuri bisa masuk surga tanpa hisab. Agama nasaha? Jawab Banten. Model kayak kia bisa dibohongin terus gitu. Laras itu, masya Allah. Ada cerita oknum Habib mengatakan ada muhibbinnya meninggal. Begitu muhibbinnya meninggal, kata si Habib itu mengatakan, katanya bilang bahwasannya, wahai fulan bin fulan, saya tahu kamu tidak pernah sholat, kamu tahu kamu tidak pernah puasa Ramadan, saya tahu kamu masih mabok, tapi saya tahu kamu itu mencintai Habib. Maka dari itu kalau kamu ketemu dengan malaikat mungkar nakir, kalau ketemu dengan malaikat mungkar nakir, tolong ini surat saya disampaikan kepada mungkar nakir. Mungkar nakir disurati ku Habib. Kemplu temen bocahku. Kenapa enggak langsung aja buat apa grup WA dari malaikat Israel sekalian? Kacau agama kalau kayak gini. Betul lah betul. Betul lah betul. Subhanallah, saudara-saudara sekalian, sangat luar biasa. Artinya apa nih pokoknya kalau kamu bertemu dengan mungkar nakir, tolong kasihkan surat Habib ini kepada mungkar nakir dan kamu masuklah ke dalam sorga tanpa hisab. Emang ini sorga punya ente? Ini menanamkan ajaran yang tidak benar kepada anak-anak muda Banten. Naon artinya sholat tidak penting, puasa tidak penting, mabok-mabokan tenaun-naun, yang penting mencintai Habib, masuk surga tanpa hisab. Ini agama nasaha. Iya teh abdi bade naros kasihan. Bukan bahasanya, ini bukan agamanya orang Banten, ini sudah keluar daripada agama orang tua. Faham? Faham tuh? Ya Allah, nomor selanjutnya akhlaknya rusak. Pasundan itu agama yang apa, bersatu kelompok manusia yang beradab. Upami ayat kiai-kiai, ayat ajengan-ajengan, monggo kalintang sopanna, kalintang indahna kehidupan Pasundan teh penuh dengan anggah ungguh, sopan pantun, akhlakul karimah. Tapi kadang-kadang ada oknum ba'alwi merusaknya, sehingga akhlaknya orang Pasundan akhirnya rusak, di luar kontrol daripada ibu bapaknya, di luar kontrol, sudah jauh daripada ajaran nenek moyangnya, jauh dari agama Islam. Kalau memanggil kiai-kiai Nusantara dipanggilnya si, manggil Buya Said si Said, si Said, manggil Kiai Banten Kiai Imad si Imad. Kadang-kadang ada orang Bantennya ikut-ikutan, terkutuk anjen deh. Kiainya sendiri dijelek-jelekin. Subhanallah, astagfir. Sudah sekituna anjen, ternyata siate ternyata lari dari agama Allah, sudah sampai segitunya. Kiainya sendiri dijelek-jelek karena gara-gara katanya membela Habib. Subhanallah. Mau jadi apa Banten? Saudara-saudara sekalian, manggil Gus Yakut si Yakut, manggil Gus Mustafa bisi si Mustafa, manggil Ki Ma'ruf Amin sesepuh Banten si Ma'ruf. Itu diajarkan pada para muhibbinnya. Makanya muhibbinnya tidak di Cirebon, tidak di Banten Sarua. Kalau manggil Kiai Nusantara mesti si Ma'ruf, si Yakut, si Mustafa, si Imad, si Abbas. Sementara kalau manggil kladnya mereka disebut dengan agung, Al-Habib, Al-Alim, Al-Allama, Al-Bari', wali kutub sadaya, wali kutub sadaya. Di Ba'alwi itu banyak sekali wali kutub. Kutub naon, kutub utara apa kutub selatan? Begitu dites ternyata naon, Al-Alim, Al-Allama, ternyata baca kitab gak bisa, baca Quran gak bisa, tajwidnya terkaru-karuan, makhorijul hurufnya terkaru-karuan. Moal lulus ujian di ulama Banten, moal lulus. Orang model kayak gini, modalnya udeng-udeng segede ban traktor, tasbih segede kelapa, sorban numpuk tilu, jubah siga Batman pada hiber baik. Mau nantang-nantang Kiai Banten, cemen model cuma apa, baca Quran makhorijul hurufnya terkaru-karuan. Kok mau dikiroatnya kiroat naon, mad-madnya tediwaos, makhorijul huruf tadi tajwidnya teh aya itu naon. Yang seperti ini disebut Al-Alim, Al-Allama, Al-Bari', kundulmu.
Ini model gimana? Modelnya kecing-kecing gitu. Daripada wani ngadepi Pak Alwi, kumisnya bae kandel-kandel, ngadepi bojone bae wedi. Cukur bae lah, kumisnya cukur. Ngadepi bojo bae wedi ngingu kumis. Saudara-saudara, leres dah. Gus Dur sebagai ulama besar ada di Indonesia, cucu Mbah Syarif tidak apa, cucu Mbah Hasyim Asy'ari, termasuk minas Sayyid minas Syarif, termasuk cucunya Rasulullah, itu dipanggil sama Pak Alwi Situ Rahman. Gus Dur buta mata buta hati. Ini akhlak yang tidak baik yang merusak peradaban Pasundan sesungguhnya. Akhirnya sadaya anak-anak cucu anjen yang ikut sama habaib memanggil kiai semuanya si semua, Situ Rahman, si Yakut, si Mustafa, si Ma'ruf, si semua. Subhanallah, akhlak parantos hancur, kesundaan parantos lengit, parantos daya anggah tunggu dan lengit. Begitu orang tuanya hancur, maka peradaban kalian akan dihancurkan oleh mereka. Dari sudah, Masya Allah. Ki Ma'ruf Amin kemarin Gus Yakut di iblis-iblis, menteri agama kalian di iblis-iblis, pemimpin Ansor Banser di iblis-iblis oleh Ba'alwi Oknum Habib. Orangnya pinter enggak? Kiai bukan, ngaji kitab biasa. Kalau ngomong Yakut iblis, subhanallah. Kalau ada Habib yang berarti menjelek-jelekan kiai pangresa Pasundan, tong ragu-ragu gaplok bae mulutna. Macam-macam eta, wanih-wanih di sama-sama kiai Banten. Kiai Banten mah urusan orang gitu. Leres teu? Subhanallah Pak. Ki Ma'ruf Amin. Tahu Ki Ma'ruf Amin? Rumahnya di mana? Di Kresek, di Tanaranya. Ki Ma'ruf Amin tuh ulama pakar fikih, ulama NU pakar fikih dari Banser toh, dari Banten. Itu tidak ada yang, masih belum ada yang bisa mengalahkan ilmu fikihnya. Pada waktu itu Ki Ma'ruf Amin diberikan amanat oleh para ulama, para kiai untuk memblokir daripada kaum radikalis. Maka Ki Ma'ruf Amin diberikan mandat oleh para ulama, para kiai NU dan pesantren untuk menjadi wakil presiden. Eta begitu mau jadi wakil presiden, ada oknum Habib, videonya masih ayah, tinggalin Pak. Orangnya pinter ente, bisa ngaji enggak? Orangnya enggak bisa ngaji, pinter ente, orang jahil, orang bahlul. Jelek-jelekin Ki Ma'ruf Amin, memanggil nama Ki Ma'ruf Amin, cuma namanya saja Ma'ruf Amin, disandarkan pada binatang yang najis. Hapunten, babi. Ma'ruf Amin, babi apa babi? Muhibbinnya jawab, babi. Babi apa babi? Babi. Babi apa babi? Babi. Ma'ruf Amin, babi apa babi? Babi. Oknum habaib itu mundang Ki Ma'ruf, cuma Ma'ruf saja disandarkan pada babi. Iya, kalau seumpama ngajari orang Banten, rusak akhlakan jadi makhluk terkutuk seperti muhibbinnya. Masya Allah. Sekarang kalau seandainya muhibbinnya bilang babi, rusak entah akhlaknya. Muhibbinnya orang-orang yang tidak tahu, anak-anak muda. Ma'ruf Amin, babi apa babi? Jawabnya babi. Aduh, saya miris, saya teh hatinya menjerit, nangis. Iya teh Pasundan lagi diapakan ke begundal-gundal. Iya teh Allah, akhlak dat ayah, masa kiai di babi-babi, kumaha nasibnya di akhirat, bisa-bisa jadi makhluk terkutuk sehingga bahal gitu. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Makanya saudara sekalian, silakan semuanya sebarkan bentuk perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ada di seluruh pelosok Banten, dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan. Tidak boleh takut sama siapapun karena kita berjuang demi bangsa dan negara. Tidak boleh takut sama siapapun karena kita berjuang demi leluhur kita. Tidak boleh takut kepada siapapun karena kita berjuang demi kesucian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa ufawwidu amri ila Allah wallahu basirun bil ibad wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.